Cerita kali ini diawali dengan sebuah dunia yang telah terpapar virus zombie. Nah, selama 6 tahun, ada 2 orang anak kecil yang bernama Jack dan Brock yang berusaha bertahan hidup di sebuah rumah terpencil tanpa kehadiran kedua orang tua mereka. Sesuatu yang hampir tidak mungkin dilakukan oleh anak di bawah umur, karena bahaya yang mereka hadapi jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan oleh siapapun. Suatu hari, sepasang suami istri yang bernama Donnie dan Melanie tiba dengan mengendarai sebuah mobil. Jack yang mengetahuinya langsung menyambut kedua orang asing tersebut sambil membawa pistol mainan miliknya. Ketika si pria menanyakan di mana orang tuanya, Jack rupanya memilih untuk tetap diam, di mana hal itu membuat Donnie hanya tersenyum dan kemudian pergi sambil berkata bahwa dia akan kembali lagi. Malam harinya, Jack segera mengunci semua pintu dan juga jendela demi memastikan keamanan mereka berdua dari para zombie yang selalu menunggu kesempatan untuk bisa masuk ke dalam rumah. Esok paginya, Jack dan Brock melakukan aktivitas seperti biasanya. Mereka sarapan, bermain di luar rumah, dan kemudian kembali ke dalam. Nah, beberapa hari kemudian saat mereka sedang bermain di luar, kedua pasangan itu kembali lagi. Kali ini pasangan itu berusaha bertanya dengan tegas perihal di mana keberadaan orang tua mereka. Di sini, Jack lalu berbohong dengan mengatakan bahwa orang tuanya sedang pergi ke kota untuk membeli persediaan. Mendengar perkataannya Jack, kedua pasangan itu hanya tersenyum sambil menjelaskan bahwa mereka akan menjaga Jack dan juga Brock sampai kedua orang tuanya kembali. Menyadari bahwa rumah ini penuh dengan persediaan, Donnie dan Melanie memutuskan untuk tetap tinggal sementara waktu. Yang mana keduanya sepertinya mengetahui kalau Jack dan juga Brock tidak tinggal bersama dengan kedua orang tua mereka. Malam itu, Jack tanpa sengaja mendengar pembicaraan antara Donnie dan Melanie yang menjelaskan kalau mereka berniat mengambil alih rumah ini. Demi keselamatan, Jack kemudian membawa Brock beserta anjing mereka yang bernama Scott untuk pindah dan memasuki ruangan rahasia, yaitu sebuah tempat persembunyian yang selama ini telah melindungi mereka. Keesokan paginya saat sedang sarapan, pasangan tersebut mulai bertindak seolah-olah kalau merekalah pemilik rumah ini. Yang bahkan Melanie juga sempat berkata bahwa dia sangat suka dengan keluarga barunya ini. Namun Jack yang mendengarnya memilih untuk tetap tenang, sambil berkata kalau semuanya akan segera berakhir sebelum kalian bisa menyadarinya. Apa yang dikatakan oleh Jack bukanlah sebuah kata-kata biasa, karena ketika malam tiba, Jack kembali memindahkan adiknya beserta anjing mereka ke ruangan rahasia. Di ruangan lain, Donnie dan Melanie yang lagi asik dengan dunia mereka sendiri tidak menyadari bahwa bahaya akan segera datang. Saat itu Melanie yang baru aja keluar dari kamar mandi dikagetkan dengan kemunculan beberapa zombie yang berada di luar jendela. Keduanya kemudian dengan cepat mematikan lampu, menyangka kalau makhluk-makhluk itu tidak akan melihat mereka. Namun sesuatu yang gak diduga terjadi ketika pintu kamar terbuka secara tiba-tiba. Donnie yang menyadari kalau ada yang gak beres, lalu mengeluarkan senjatanya dan menemukan Melanie yang sudah tergeletak di lantai. Keesokan harinya, seorang pria tampak sedang berjalan di dalam hutan menemukan beberapa jebakan yang dibuat oleh seseorang. Ketika mengikuti jebakan tersebut, dia melihat sebuah rumah yang berada di area terpencil. Saat sedang mengintip, dia tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan Brock yang berada tepat di sampingnya. Tapi belum sempat bereaksi, tiba-tiba orang tersebut terkena serangan obat bius yang ditembakkan oleh Jack menggunakan pistol mainannya. Yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa ini bukan pertama kalinya kedua kakak beradik itu berurusan dengan penyusup manusia. Ketika pria itu akhirnya sadar dari efek obat bius, Jack yang sudah menunggunya lalu segera mengajukan beberapa pertanyaan. Pria itu lalu mengungkapkan kalau dirinya bernama Dan, atau kita panggil aja dia sebagai Danu, seorang pasukan khusus yang sedang dalam perjalanan untuk mencari istrinya yang hilang. Nah, Jack yang mendengarnya pun merasa heran, karena menurutnya Danu ini tidak seperti orang-orang yang pernah datang ke tempat ini. Danu tidak menginginkan makanan ataupun obat-obatan, namun yang dia inginkan hanyalah semua perlengkapan miliknya yang telah diambil oleh Jack. Jack kemudian membuat sebuah kesepakatan
Dia bersedia mengembalikan semua perlengkapan milik Danu, tapi dengan syarat Danu harus mau memperbaiki alat penampung energi listrik yang sudah rusak. Di sini terungkap bahwa ayahnya Jack adalah seorang ilmuwan yang telah lama menghilang, sedangkan ibunya adalah seorang agen keamanan yang baru saja pergi demi menjalankan sebuah misi rahasia. Saat mencari tahu sumber listrik di rumah ini, Danu mendapati kalau energi listrik yang dihasilkan dan juga dikumpulkan berasal dari sebuah alat yang hanya akan menyala jika seseorang berlari di sebuah treadmill. Ketika sedang mengobrol, Danu yang kaget begitu melihat seekor zombie berada di dekat jendela, dengan refleks lalu mengambil sesuatu dan langsung keluar demi menghabisi zombie itu. Apa yang dilakukan oleh Danu ternyata membuat Jack menjadi kesal. Dia mengatakan bahwa Danu tidak perlu sampai bertindak sejauh itu, dikarenakan semua jendela yang ada di rumah ini terbuat dari kaca anti peluru, sehingga tidak ada satupun zombie yang bisa masuk ke dalam. Tapi meskipun dia baru aja dimarahi oleh seorang bocil, Danu tidak bereaksi berlebihan, di mana dia malah secara sukarela memberikan energi listrik dengan berjalan di atas treadmill. Di hari berikutnya, Jack terlihat meninggalkan rumah demi memeriksa perangkap yang sudah dia buat di seluruh area ini. Salah satu dari jebakan tersebut ternyata berhasil menangkap seekor zombie. Namun di saat itu juga, Jack terpaksa harus bersembunyi setelah dia mendengar suara tembakan. 3 orang pemburu yang tiba tidak mengetahui keberadaan Jack yang sedang bersembunyi di balik batang pohon, di mana nggak lama kemudian mereka lalu pergi meninggalkan area itu. Sementara itu, Danu yang sedang berada di rumah kini mulai akrab dengan Brock yang juga perlahan-lahan menerima kehadiran Danu. Namun hal itu berbeda dengan Jack yang mana dia ini belum sepenuhnya percaya, terlebih lagi dengan situasi seperti sekarang ini. Nah, beberapa saat kemudian, Danu yang sedang berada di ruangan lain mendapati sebuah kunci mobil ketika dia lagi mengamati foto dan barang-barang milik ibunya Jack. Sayangnya begitu dia ke garasi dan mencobanya, mesin kendaraan tersebut ternyata tidak bisa dihidupkan. Mengetahui hal itu, Danu tetap tenang dan mencoba mencari cara agar dia bisa mempersingkat waktu andai nanti dia harus pergi dari sini. Saat sedang berada di luar, Danu tanpa sengaja melihat sebuah ruangan tersembunyi yang menarik perhatiannya. Tapi belum sempat dia memasukinya, Jack tiba-tiba muncul dan memintanya supaya jangan masuk ke dalam ruangan itu. Setelah menghabiskan waktu bersama, ketiganya kemudian segera beristirahat. Karena Jack merasa kalau Danu bukanlah ancaman, dia tidak membawa adiknya masuk ke ruangan rahasia. Namun sebelum dia tidur, Jack terlihat memborgol tangannya sendiri, yang mana hal itu membuat suasana menjadi semakin tampak aneh. Pagi harinya, Danu mendadak terbangun setelah dia mendapati suara berisik yang ternyata berasal dari Jack yang terlihat sedang keluar rumah untuk memeriksa perangkapnya. Begitu sampai di lokasi itu, diketahui bahwa zombie yang ditemukan sebelumnya rupanya masih berada di sana. Gak lama kemudian, Danu yang muncul di lokasi secara naluri mengira bahwa zombie itu kemungkinan adalah ibunya Jack. Namun saat Danu berniat untuk mengakhiri penderitaan si zombie, Jack langsung menghentikannya, yang seketika itu juga membuat Danu merasa kesal. Dari sana, Danu kemudian kembali ke rumah, di mana kali ini dia memutuskan untuk membuka ruangan yang sebelumnya dilarang untuk dimasuki. Di dalam ruangan tersebut, Danu menemukan sebuah selimut dengan tembok yang dipenuhi oleh bekas cakaran yang menunjukkan dengan jelas bahwa ruangan ini kemungkinan telah dijadikan tempat untuk mengurung zombie. Di tengah kebingungan, Danu tiba-tiba mendengar suara kendaraan yang berisi seorang pemburu. Mengetahui hal itu, dengan cepat Danu segera masuk ke dalam dan mengunci semua pintu sambil membawa Brock yang kebetulan sedang berada di jendela. Untungnya karena rumah tersebut sudah terkunci, pemburu tersebut hanya bisa pergi sambil disaksikan oleh Jack dari kejauhan. Nah, setelah momen menegangkan itu, Jack akhirnya sadar dan kini memilih untuk mempercayai Danu sepenuhnya. Dia kemudian juga mengembalikan senjata milik Danu ketika Danu memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanannya.
Beberapa hari sebelum pergi, Danu sempat mengutarakan idenya kepada Jack untuk membawa dia dan juga Brock beserta Scott agar mau ikut pergi bersama dengannya. Hal itu sengaja diutarakan oleh Danu karena dia merasa tidak tega meninggalkan keduanya di tempat ini. Belum sempat menjawab permintaan itu, keduanya kemudian dikagetkan dengan teriakan Brock yang ternyata sudah ditangkap oleh para pemburu. Di tengah ketegangan yang terus meningkat, Danu tiba-tiba dikagetkan dengan suara tembakan yang dengan cepat menjatuhkan ketiga pemburu yang ada di hadapannya. Tembakan tersebut ternyata berasal dari ibunya Jack yang sudah kembali pulang. Namun apesnya dalam kekacauan itu, Danu rupanya terkena tembakan yang membuat dirinya terjatuh dan akhirnya pingsan. Beberapa jam setelahnya, Danu kembali tersadar. Tapi kali ini dengan keadaan kaki yang terikat dan juga kondisi tubuhnya yang baik-baik aja, tanpa luka sedikit pun. Begitu melepaskan ikatan, Danu lalu masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Jack, Brock, dan juga sang ibu yang sebut saja dia bernama Nicole. Dalam keadaan bingung, Nicole menjelaskan alasan kenapa Danu masih tetap hidup adalah karena dia telah terinfeksi. Sama seperti Jack yang juga sudah lama terinfeksi. Nicole mengatakan bahwa orang yang terinfeksi biasanya akan kehilangan fungsi otak dan mereka mulai bertindak hanya berdasarkan naluri untuk menghilangkan rasa lapar. Namun di luar itu ada juga jenis yang lebih langka, yaitu ketika seseorang terinfeksi, maka otaknya bakal tetap berfungsi penuh seperti manusia normal, termasuk mendapatkan kekuatan fisik yang lebih besar serta memiliki kemampuan untuk sembuh dari luka-lukanya. Nah, masalahnya, si penderita infeksi langka ini tidak pernah tahu kapan mereka bisa berubah. Satu-satunya alasan Jack selama ini bisa mengetahui perubahannya adalah karena anjing peliharaan mereka, si Scott, ternyata sudah dilatih secara khusus untuk bisa mendeteksi perubahan dengan cara mengendus aroma tubuh Jack sebelum dia akhirnya berubah. Itulah sebabnya Jack selalu memborgol tangannya setiap malam. Termasuk ruangan misterius yang dilihat sebelumnya adalah tempat di mana Nicole mengurung Jack andai dia tidak bisa dikendalikan. Nah, gak lama kemudian, mereka tiba-tiba kedatangan beberapa orang yang merupakan rekan sepekerjaannya Nicole. Kedatangan mereka yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Brett adalah untuk mencari putrinya si Melanie yang telah menghilang bersama dengan seorang pria. Brett memiliki kecurigaan bahwa putrinya pernah pergi ke sini. Namun karena dia belum bisa membuktikannya, Brett kemudian harus pergi bersama dengan semua anak buahnya. Dad broke Brooke's diaper. Big and it got poop everywhere. You got family to attend to. Come on, let's go. Di malam hari, Nicole menceritakan bagaimana wilayah ini telah sepenuhnya berada dalam kendali Badan Keamanan Nasional. Bahkan, mereka juga sudah lama memprediksi akan adanya wabah virus zombie. Oleh karena itu, di tempat-tempat terpencil seperti ini, mereka diam-diam telah membangun ribuan bangunan yang serupa, yaitu sebuah tempat perlindungan yang sepenuhnya diperkuat dengan berbagai macam material tahan banting dan dilengkapi dengan sistem energi independen yang dirancang agar manusia bisa hidup dengan mandiri. Mendengar perkataan Nicole, seketika membuat Danu menjadi marah karena menganggap kalau pihak tempat Nicole bekerja seharusnya memperingatkan para penduduk lebih awal yang mungkin bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada harus sibuk membangun ribuan rumah perlindungan. Nah, di tengah keinginan Danu untuk pergi, Nicole memberitahu bahwa Jack sebenarnya menderita penyakit jantung bawaan, di mana sejak kelahirannya, Jack diprediksi tidak akan hidup lebih dari 3 tahun. Suaminya adalah seorang ahli biologi, sekaligus salah satu yang pertama dan juga yang berhasil menemukan virus zombie. Karena itu, Nicole dan suaminya dengan berat hati memutuskan untuk mengambil resiko dengan menyuntikkan virus itu ke tubuhnya si Jack, yang pada akhirnya mengubah putranya itu menjadi salah satu zombie yang memiliki kemampuan khusus. Sayangnya di suatu momen, Jack malah menggigit ayahnya, sehingga Nicole yang tidak punya pilihan dengan terpaksa harus menembak suaminya sendiri. Seiring berjalannya waktu, Danu pun menjadi semakin dekat dengan keluarga Nicole. Namun suatu ketika, tanpa peringatan apapun, Scott mendadak menggonggong, yang mana Nicole kemudian menyadari kalau Jack bakal segera berubah. Dengan terpaksa, Nicole lalu mulai memasukkan Jack ke dalam ruang karantina.
Yang begitu masuk, hatinya seketika menjadi hancur pada saat dia hanya bisa mendengar suara dentuman dan juga cakaran dari dalam ruangan itu. Selama seharian penuh, Nicole dan Danu secara bergantian terus menjaga di depan pintu, berharap kalau Jack bakal segera pulih. Namun di hari berikutnya lagi, suasana menjadi kacau ketika mereka menemukan Brock yang sedang bermain di luar, tiba-tiba mendadak pingsan. Nicole dengan cepat menyadari bahwa putri kecilnya itu ternyata juga mengidap penyakit jantung. Dalam kondisi kritis, Nicole tidak bisa berbuat banyak dengan sedikitnya persediaan medis yang dimiliki, termasuk betapa jauhnya jarak mereka ke rumah sakit. Karena nggak ada jalan lain, Danu sempat menyarankan agar Brock dibiarkan terkena virus, sama seperti si Jack. Tapi Nicole dengan tegas menolaknya karena menurutnya kasus yang dialami oleh Jack adalah sebuah keajaiban yang langka, yang belum tentu bisa didapatkan oleh putrinya. Nah, di tengah penderitaan tersebut, Nicole akhirnya memutuskan untuk membiarkan putri kecilnya itu meninggal dengan tenang, tanpa harus terpapar oleh virus apapun. Beberapa saat setelah Brock wafat, Nicole dan Danu mendapati kalau Jack ternyata telah pulih dari infeksinya. Yang mana begitu mereka semua sudah berkumpul, Danu dengan berat hati memutuskan untuk segera berpisah. Meskipun Nicole dan juga Jack dengan tulus memintanya untuk tetap tinggal, namun Danu tetap bertekad meneruskan pencarian terhadap istrinya. Dari sana, Danu kemudian berjalan menjauh, sampai akhirnya dia menghilang. Selama perjalanan, Danu terus mengingat kehangatan keluarga Nicole yang sampai membuatnya kepikiran untuk kembali lagi. Kegelisahannya itu tiba-tiba terjawab, yang mana ketika dia terbangun di esok harinya, Danu mendapati ada banyak jejak kaki yang mengarah langsung ke rumahnya Nicole. Merasa ada yang gak beres, Danu lalu segera kembali, yang singkat cerita, dia menemukan kalau rumah Nicole rupanya sudah dikepung oleh Brad dan anak buahnya yang datang mencari putrinya yang hilang. Nah, dalam keadaan terikat, Nicole yang tertangkap tidak menjawab pertanyaan Brad perihal di mana keberadaan putrinya, yang Nicole sendiri sebenarnya memang tidak pernah tahu. Sementara itu, Danu yang berada di luar, kini perlahan-lahan berhasil menyusup masuk ke dalam rumah. Ketika berada di dapur, dia menemukan Jack yang sedang bersembunyi. Di sini, Jack memberitahu Danu tentang berapa banyak musuh yang ada di dalam rumah. Dengan berbekal benda-benda tajam yang ada di dapur, Danu kemudian mulai menghabisi musuhnya satu persatu, seperti layaknya bayangan kematian. Begitu sampai di ruang utama, Danu langsung berhadapan dengan Brad beserta beberapa anak buahnya. Karena tidak ada pilihan, Danu tanpa diduga menyayat lehernya sendiri, di mana dia berencana untuk mempercepat perubahannya, yaitu dengan cara menguras darahnya sendiri. Jack dan Nicole yang memahami maksud dan tujuan Danu lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk segera pergi secara diam-diam. Yang mana begitu lampu dimatikan, Danu tiba-tiba terbangun dengan amarah yang tak terbendung. Di momen ini, Nicole bersama dengan putranya hanya bisa berlindung di dalam ruang rahasia sambil mendengar raungan yang kemudian menarik perhatian gerombolan zombie masuk ke dalam rumah. Keesokan paginya, Danu yang terbangun dalam keadaan normal mendapati kalau rumah itu ternyata sudah kosong dengan mayat yang bergelimpangan. Saat memeriksa ke dalam, dia menemukan sebuah surat yang ditinggalkan oleh Nicole yang memberitahu bahwa dia bersama dengan Jack sudah pergi ke arah utara. Mengetahui hal tersebut, Danu lalu mengambil boneka kesukaan Jack, di mana dia kemudian juga memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanannya ke arah utara.